Halo teman-teman Prima Graha Kota Serang, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Tubagus Hatta Harumain, semester 6, prodi PGSD. NIM 20488. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi keterampilan bertanya ya. Nah, pada mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar SD. Terima kasih. Disimak video berikut ini yang saya akan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi dengan NIM 200954, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 6, akan mempresentasikan tentang keterampilan bertanya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bertanya berasal dari kata tanya yang berarti permintaan keterangan. Sedangkan kata terampil memiliki arti cakap dalam penyelesaian tugas ataupun mampu dan cekatan. Dengan demikian, keterampilan bertanya secara sederhana dapat diartikan dengan kecakapan atau kemampuan seseorang dalam meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Keterampilan bertanya merupakan kemampuan seseorang, guru, atau dalam bentuk ucapan atau pertanyaan sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan keaktifan dan respon dari peserta didik atau murid. Pengajar yang berbicara terus-menerus akan menciptakan arus hubungan satu arah saja. Di situ tidak terjadi apa yang disebut komunikasi dan proses belajar tidak akan berjalan lengkap. Lebih-lebih dalam hal seperti itu, sukar diketahui atau sering diketahui apakah murid mengerti apa yang diberikan oleh pengajar. Teknik-teknik yang benar dalam keterampilan bertanya. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mempunyai teknik-teknik yang benar agar pertanyaan yang diajukan mencapai sasaran. Pertanyaan yang ditanyakan guru kepada muridnya sering tidak dapat dijawab oleh muridnya, bukan karena muridnya tidak mampu menjawab, tetapi hanya karena gurunya kurang menguasai dalam menyusun pertanyaan. Suatu pertanyaan yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalimatnya singkat dan jelas. Yang kedua, tujuannya jelas, tidak terlalu umum dan luas. Yang selanjutnya, setiap pertanyaan hanya untuk satu masalah. Yang keempat, mendorong anak untuk berpikir. Yang kelima, jawaban yang diharapkan bukan sekedar iya atau tidak. Dan yang terakhir adalah bahasa dalam pertanyaan dikenal baik oleh siswa atau peserta didik. Pentingnya keterampilan bertanya. Pertanyaan dalam interaksi belajar mengajar adalah penting karena dapat menjadi perangsang yang mendorong siswa untuk giat berpikir dan belajar, membangkitkan pengertian baru. Dalam proses pembelajaran, kegiatan bertanya berguna untuk 1. Menggali informasi, 2. Mengecek pemahaman siswa, 3. Membangkitkan respons para siswa, 4. Mengetahui sejauh mana keingetahuan siswa, 5. Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, 6. Memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru. Yang terakhir, yang ketujuh, membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa, menyegarkan kembali pengetahuan siswa. Jenis-jenis pertanyaan di antara lainnya seperti yang pertama, pertanyaan langsung, yaitu pertanyaan yang ditunjukkan kepada salah satu peserta didik. Yang kedua, pertanyaan umum dan terbuka, yaitu pertanyaan yang ditunjukkan kepada seluruh kelas. Yang ketiga, pertanyaan retorik, yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban. Yang keempat, pertanyaan faktual, yaitu pertanyaan untuk menggali fakta dan informasi. Yang kelima,
pertanyaan yang diarahkan kembali, yaitu pertanyaan yang dikembalikan kepada para peserta didik atas pertanyaan peserta didik lain. Yang terakhir, yang keenam, pertanyaan memimpin, yaitu pertanyaan yang jawabannya tersimpul dalam pertanyaan itu sendiri. Pada dasarnya, pertanyaan yang diajukan oleh pengajar dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu pertanyaan tingkat tinggi dan pertanyaan tingkat rendah. Adapun kelebihan dan kelemahan keterampilan bertanya, yaitu seperti berikut. Beberapa keuntungan dan kelemahan dalam proses keterampilan bertanya seseorang guru di dalam kelas dalam proses pembelajaran mengajar. Yang A, kelebihan. Yang pertama yaitu seberapa jauh mata pelajaran dapat diterima atau dipahami oleh siswa. Yang kedua, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun sedang ribut atau mengantuk kembali tegar akan kehilangan. Yang ketiga, sikap siswa terhadap beberapa aspek yang sedang dipelajari. Yang keempat, mempererat hubungan keilmuan antara guru dan siswa. Yang kelima, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Nah, yang B, kelemahannya ya. Yang pertama yaitu waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab. Yang selanjutnya, kedua, siswa merasakan takut menjawab dan berpendapat, apalagi jika guru kurang mendorong siswa untuk berani menjawab dan suasana dalam keadaan yang tegang.